investor di Jogja itu seperti apa. Ya. Nah, yang membedakan secara global deh, secara di Indonesia aja, yang membedakan transaksi saham dulu sama sekarang itu gimana sih Om? Kan dulu saya juga belum ngalamin. Dulu itu yang namanya saham itu kan bukti kepemilikan. Dulu bentuknya masih lembaran kertas. Jadi pada saat transaksi ya memang saham-saham itu kalau orang Jawa bilangnya istilahnya diotong-otong. Jadi kemana ya kan, kemana kalau kita beli saham satu lot waktu itu kan 500 lembar, ya kita bawa 500 lembar satu rem kertas kan gitu, bawa pulang. Belum nanti kalau terjadi apa-apa di jalan, hilang, kebakar atau gimana gitu. Nah, kita bawa surat berharga. Itu repot pada saat itu. Belum pada saat saham bursa waktu itu masih bursa manual. Jadi pada saat jual beli ya ngeri. Mungkin gambarannya di mana ya? Di bursa Amerika masih ada tuh yang seperti itu. Cuman Sampai sekarang? enggak, sampai sekarang masih tetap orangnya banyak, itu masih ada untuk apa namanya, untuk Order sekedar manual. ya order manual. Kalau bisa order manual kan seperti pasar, jadi emang orangnya tuh harus datang di situ pada saat itu. Nah itu agak repot pada saat itu. Terus yang nulis di papan segala macam. Running trade dulu itu ada sebuah papan yang besar yang dimana ada juru tulisnya di situ kan. Iya. Aku nggak bisa bayangin ini Om, kalau misalnya nih kita nulis nih, Ya. kita nulis Unilever 4.000, baru duduk ini Ya, ada lagi. 5.000. Iya. Kasian juga ya. Oh iya, iya. Juga ya. Itu investor yang belum banyak aja tulisannya udah banyak sebanyak itu kan gitu. Oke. Nah, seri sejalan kan scriptless pada saat itu, dan saham tidak ada wujudnya lagi, dan itu lebih mudah karena memang apa namanya, mungkin pemerintah regulasi melihat dari sisi keamanan dan sebagainya itu lebih enak tuh. Jadi sudah mulai pakai PC, pakai komputer, walaupun ordernya masih by phone gitu kan. Jadi ada yang namanya dealer, itu untuk yang terima dan ngorderkan mau beli saham apa dan sebagainya. Sekarang lebih mudah lagi, bisa jual beli saham bisa mandiri kan gitu, bisa sendiri dengan gadget lagi kan, di mana-mana juga bisa seperti itu. Lagian kalau misalnya kita pakai saham masih kertas itu repot juga ya kalau misalnya kesingsal. Kesingsal ini bahasa Indonesia itu kalau hilang gitu, hilang guys. Lupa naruhnya di mana. Lupa itu namanya bahasa Jawa kesingsal. Belum lagi nih misalnya dikrikiti tikus tuh dimakan tikus tentunya guys. Belum lagi kalau lupa buat bungkus nasi kan gitu. Hilang. Seperti itu. Kalau keadaan di Jogja ini seru nggak sih? Investor-investornya, kondisi ini, cara mengedukasi masyarakat tuh seru nggak sih? Jogja beragam dan seru menurut saya. Dulu investor mungkin pandangan orang adalah kaum intelek, mohon maaf ya. Jadi orang-orang yang bukan orang kebanyakan. Tapi seiring berjalannya waktu sekarang macam-macam. Ada mohon maaf kalau berbicara profesi, ada yang sopir ojol, ada yang security, ada yang mohon maaf tukang beca gitu. Ada juga di sini. Bahkan sudah. Bahkan ada difabel. Oh iya. Kami punya komunitas namanya Diva Persada Komda Jogja. Difabel investor pasar modal Indonesia Komda Jogja. Jadi isinya teman-teman difabel yang melek investasi, dia menjadi investor di pasar modal. Nah, aku lihat ini di belakang ini kan banyak penghargaan. Ya. Ini apa aja? Ini aplikasi pasar modal oleh investor terbanyak Iya. tahun 2018. Ini ceritanya gimana Om bisa dapat ini? kemarin saya cerita bahwa pertumbuhan investor DIY tahun 2009 jumlahnya masih 900 gitu kan. Sekarang jumlahnya 51.793 kan gitu. Nah, gimana sih dalam kurun waktu itu bisa menumbuhkan investor sebanyak itu? Ya salah satunya dengan cara ini. Ini inovasi kami. Jadi kita membuat pembukaan rekening efek massal, bisa dibilang seperti itu, menciptakan investor massal dari mulai tahun 2013 pertama kali. Jadi, ini 2008 ini pesertanya berapa nih? Itu 3.005 pesertanya.
3.005 orang 3.005 orang. sama-sama Ya. bikin account bareng-bareng. Bikin account bareng-bareng, Login login bareng-bareng. Edan. Kalau ini Pemerkasa penyelenggara penciptaan investor reksadana dan terbanyak dalam satu kabupaten 2016. Ini area kerja kami. Ini ada di Banyumas. Jadi satu kabupaten Banyumas itu jumlahnya orang itu 5.546 membuka rekening reksadana syariah bersama-sama pada saat itu. Barengan gitu. Barengan. Ini sama. Yang unik ini nih, ini dianugerahkan kepada ini sebagai pendukung banyak anggota bursanya ya. Ini ada satu emiten di Sukoharjo namanya Sritek, PT Sri Rezeki Isman Tbk. Waktu itu dia kita mengedukasi karyawannya dan karyawannya semua terpanggil untuk menjadi investor dan membeli saham Sritek. Enggak semua sih. 10.000. 10.000. Ya. Karena waktu itu karyawan Sritek jumlahnya 22.000 kalau nggak salah. Di sana. Hampir 50%. Ya, 50%. Itu tahap pertama memang. Ini tahap pertama. Jadi hampir semua saya bilang 10.000 karyawan Sritek terpanggil untuk membeli kembali perusahaannya. Dia membeli kembali saham Sritek pada saat itu dan mereka rela potong gaji per bulan demi untuk membeli saham Sritek 1 lot per bulan. Nah, ini yang menjadi cikal bakal adanya gerakan Yuk Nabung Saham. Tapi bagus juga ya misalnya karyawannya nih. Itu termasuk karyawan yang produksi juga itu. Semuanya di berbagai lini karyawannya. Bayangin yang jahit ternyata adalah yang punya perusahaan, kan gitu. Iya. Iya nggak? Iya, seperti itu. Nah, mereka baru sadar, mereka baru tahu pada saat kami edukasi Sritek sebesar itu, perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara, ekspor ke 51 negara, 36 kalau nggak salah, 36 diantaranya dalam bentuk seragam tentara ya. Mungkin kalau teman-teman itu tahu produk Zara dan Uniqlo itu kan sebenarnya buatan Sritek. Nah, mereka baru tahu ternyata keuntungan besarnya itu larinya ke investor. Nah, dan mereka baru tahu mereka pun juga bisa jadi investor sehingga mereka itu berlomba-lomba. Selama ini kan mereka hanya mendapatkan keuntungan Sritek dari gaji aja per bulan. Nah, dengan ada tambahan itu mereka jadi semangat. Sritek milik kami katanya. Itu kalau misalnya ada apa-apa itu karyawannya demo gitu, kita yang punya perusahaan bro. Gitu. Gitulah. Ngomongin tadi kan Sritek itu kan kabupaten Banyumas. Iya, Jawa Tengah. Nah, kalau di Jogja sendiri ini ada nggak sih perusahaan yang jual saham tuh perusahaan publik ya? Ada nggak? Emiten. Emiten. Saat ini di Jogja ada 3 emiten. Yang pertama kita sebut kode sahamnya ya NASA. Kemudian yang kedua Nusa. Yang ketiga ISPAK. Sebuah hotel. Hotel semua sih sebenarnya kebetulan. Ya. Dulu ada Sari Husada, SGM, masyarakat Jogja tahu semua. Cuman perusahaan ini akhirnya di listing. Gitu. Karena dibeli oleh Danone waktu itu. Sehingga dia karena konsekuensi Danone pada saat itu dealnya adalah dia nggak mau jadi perusahaan publik lagi, mereka go private. Nah, itu salah satu keuntungan besar tuh kalau perusahaan go public, terus delistingnya akan go private. Wah, harganya pasti naik. Nah, kalau di Jogja sendiri itu suka dukanya apa sih Om? Buat investor, teman-teman investor itu? Banyak suka ya. Banyak sukanya malah. Iya, karena kalau kita berbicara kerja itu adalah ibadah. Nah, iya sih. Iya, akhirnya banyak dibantu. Kembali lagi Jogja kota pelajar. Yang kita edukasi kebanyakan pelajar dan mahasiswa. Mahasiswa ini nanti ya 5-6 tahun lagi dia udah jadi orang dan mereka kembali ke daerahnya. Nah, siar itu akan dibawa kan kembali ke daerahnya masing-masing. Kita senang, kita bisa menggapai Indonesia dari Jogja kan gitu. Sukanya itu banyak sekali. Dukanya hampir nggak ada sih sebenarnya. Kalau jumlah investor di Jogja ini secara nasional ini dia bisa mencapai berapa persen sih totalnya dari seluruh Indonesia? Kita 51 ribuan, total nasional itu sekitar 1.700.000. Ya masih kecil sih sebenarnya. Ya. Tapi udah lumayan gede itu ya? Iya.
Ya, kalau dari sisi proses dibanding daerah lainnya kita lumayan besar dan cukup menggembirakan. Nah tadi kan sebelum kita take ini kan ngobrol tentang ini nih Om, ini kan katanya salah satu produk dari Emiten kita, emiten kami nih, ya. ini dikasih Clio. gratis nih berarti nih. Ya. Gratis guys. Emitennya adalah PT Sariguna Primatirta Tbk. Ya, betul. Pada sahamnya Clio. Clio. Ini gratis dikasih. Iya. Nah, ini sebenarnya salah satu contoh. Masyarakat kan tahu ini, kenal ini. Apa namanya? Di setiap warung mungkin ya, di setiap warung ada jual ini. Bahkan diminum setiap hari. Tapi mereka belum tahu bahwa sebenarnya saham dari perusahaan ini bisa dimiliki, bisa dibeli kan gitu. Nah, ini tugas kita nih untuk sosialisasi dan edukasi untuk ke masyarakat bahwa sebenarnya saham itu bukti nyatanya ada loh di sekitar kita dan hidup kita itu nggak jauh bersinggungan dengan saham kan gitu. Oke, coba dibuka minum ya. Monggo. Ini bukan promosi loh guys, tapi memang salah satu fakta ini adalah produk dari salah satu emiten. Sebenarnya banyak sih produk-produk emiten kayak kita sebut merek apa ya? Kayak mie instan. Itu Indonesia mie. Indomie maksudnya itu. Makanan favorit mahasiswa seluruh Indonesia, Ya, Indomie. Kalau ada bencana itu dicari banyak. Oh iya. Bencana alam tuh. Pandemi kemarin itu kan Ya. pernah viral. Pada saat pandemi orang memburu habis Indomie di supermarket kan gitu. Ini ada ini ya, logo Yuk Nabung Saham. Oh iya, logo kami membranding untuk kampanyenya. Terus ada juga nih yang terkenal dan selalu kita pakai. Itu Unilever ya Om ya. Oh iya. Tapi Om kayaknya nggak pakai. Nggak pakai. Nggak pakai sabun ya. tapi untuk sabun lain pakai kan? Pakai. Kan kita alihkan. Saya nggak pakai samponya, Oh, gitu. saya pakai yang lainnya yang lebih banyak kan gitu. Gitu. Nah, kalau dilihat-lihat nih Om, tak tunjukin ya. Tadi tuh aku lihat-lihat Instagramnya IDX Jogja. Nah, kenapa kok postingannya kayak gitu? IDX Jogja. Kenapa kok postingannya gitu? Kayak ini naik ojek nih, Vespa. Ini Vespanya Om nih ya? Iya. Wah itu kayak gitu. Kenapa sih Om kayak gitu? Terus Pak lihat juga followersnya juga dibandingkan cabang lain tuh Jogja ini malah yang paling banyak gitu. Jawabannya adalah justru itu yang membuat follower kita banyak karena ternyata memang masyarakat itu cara mendekatinya adalah hal-hal yang sederhana sesimpel itu yang kita bisa menceritakan kondisi keadaan terkini gitu kan dan kita coba perankan di situ message-nya tersampaikan dan ada sedikit tawanya di situ mengandung tawa untuk diingat kan gitu. Nanti kalau yang serius-serius ya monggo silahkan ngikuti sekolah pasar modal kami kan gitu. Oh, gitu. Kalau kita di Instagram di medsos kami itu formal semuanya mungkin banyak follower kami yang bosan itu juga awal-awal juga seperti itu dan ada beberapa follower kami yang DM ke kami, dirubah ininya. Ya udah kita coba ikuti itu. Kita melihat animo dan kemauan masyarakat sih sebenarnya. Berarti ini ya, Om Irfan dan teman-teman satu tim itu sebenarnya udah riset itu ya. Bikin kayak gini tuh malah jadi sing lari macam ini. Riset khusus enggak sih Mas, cuman ya sambil jalan ya, learning by doing kita ngelihat itu dan Apa iseng-iseng? campuran iseng-iseng juga. Malah sesuatu yang tidak serius itu menjadi sesuatu yang serius guys. Iya, seperti itu kondisinya saat ini. Yang simpel-simpel sederhana-sederhana itu justru malah mengena. Jadi waktu itu kami mencoba membantu salah satu UMKM usaha angkringan, ada angkringan itu menghadapi new normal sekarang jadi rame kan gitu. Ya seperti itu. Oh, yang depan itu. Ya kerja sambil ibadah lah. Nah, kadang kan bingung nih teman-teman investor tuh mau beli saham tuh seperti apa itu. Itu bisa datang ke bursa ya. Ya. Di alamatnya Jalan P Mangkubumi atau AM Sangaji. Dulu jalan ini namanya AM Sangaji, sekarang berganti jadi Pangeran Mangkubumi, nomor 84.
Jadi kalau teman-teman pernah tahu Hotel Tentrem, kami di sebelah utaranya, nggak jauh dari Hotel Tentrem. Ada pengalaman gak sih Om, dulu tuh masih ada yang pakai saham lembaran itu terus dibawa ke sini gitu, ada nggak? Ada, dulu ada seorang ibu, Emang kayak gini? datang datang ke kami waktu itu dan dia membawa berapa lembar ya, dua lembar contoh. Ternyata dia punya saham Unilever pada saat itu. Unilever? Iya, itu saham Unilever dan enggak, ada dua sih kejadiannya. Yang satu Unilever, yang satu bapak-bapak dia membawa saham Telkom pada saat itu. Masih bentuk lembaran karena dia nemu itu artinya di lemarinya ketemu lagi. Ternyata itu peninggalan dari suaminya kalau yang ibu-ibu itu. Kalau yang bapak-bapak itu dia peninggalan dari orang tuanya kalau nggak salah pada saat itu, dua saham ini. Dan beliau sederhana sekali nanyanya. Ini katanya surat berharga, masih laku nggak Pak? Kan gitu pada saat itu. Dan kita semua kaget. Ternyata beliau pegang saham Unilever juga cukup lama pada saat itu. Dan kalau kita akumulasi itu luar biasa. Saham itu Unilever setiap hari masyarakat Indonesia pakai produknya kan gitu. Kecuali samanya Om itu. Kecuali saya kan gitu. Dan dari bangun tidur sampai tidur lagi pakai produk itu. Krisis maupun nggak krisis, dia tetap laku, betul. Nah, ini luar biasa dan akhirnya mereka jadi kaya mendadak setelah tahu itu dan akhirnya diuangkan. Ya, dia punya 2 lot, 1 lot udah dijual pada saat itu. Kalau yang Telkom saya lupa dijualnya berapa ini ya. Artinya gini, tiba-tiba ibu ini kalau kita rangkum ya ceritain tadi ya, dia mendapatkan harta karun di lemarinya kan gitu. Ya dalam bentuk kertas itu gitu. Itu bisa buat beli rumah atau apartemen di Taman Melati Jogja. Oh iya, beliau aja kaget waktu itu. Nah, kami pun juga kaget. Ternyata ibu itu punya harta karun sebesar itu dalam bentuk saham. Oke, mungkin itu aja Om kita ngobrolnya. Jadi tunggu episode kita selanjutnya tetap di Kerjo TV. Dadah.